Ibarat kata, kapan hari mereka tahu isi Bible, paham tentang Bible, mereka mau melaksanakan isi Bible, maka itu artinya mereka sudah waras. Dan saat itu juga mustahil dia bertahan menjadi Kristen. Itu. Pahami itu. Pelajari itu baik-baik. Camkan itu baik-baik, Aris. Jadi selama kau gila, kau tidak akan pernah bisa paham Bible. Yang paham Bible itu saya, yang waras. Paham? Bagaimana mau paham ya? Dia kan gila. Mustahil paham dia bagi iya, diri. betul. Parholong. Efek perjanjian baru. Assalamualaikum. Oh, muslim ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya Bang ya, kita naikkan Kristen untuk diskusi dulu Bang ya, Parholong ya. Saya cuma ingin berpesan menyampaikan- kepada saudara-saudara Kristen, maaf pun, berpesan tolong kurangi makan babi dan anjing. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan atas Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan atas Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma. Dan debat ini seru nih kaum muslimin. Banyak Kristen-Kristen penghujat, Kristen-Kristen pemaki, Kristen-Kristen pembenci terhadap Islam yang dimana mau masuk ke roomnya Akhizuma. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar gitu. Model bacot nih si Juma ini. Sudah lah Juma. RK aja. Oh, disuruh jawab, disuruh tanggapi, bukan disuruh curhat. Ku curhat. Kenapa ku curhat? Kenapa ini si Haris ini? Bang Maksud saya di Aris, sini, udah berhentilah. Kalau nyari Aris. pansos, jangan dibawa Bro agama. Aris izin Mau boleh? tarik- Boleh diskusinya kita fokus ke konteks saja, ke konteks ya daripada ad hominem atau menyerang pribadi ya. Fokus mungkin ada materi atau ada topik yang ingin dibahas dengan Guru Nazuma, silakan. Tapi Saya tidak mohon mau untuk dibahas. ya. Silakan. Haris, Karena taruh bukan Haris. Turun aja kau, turun. Gimana si Anda. Haris? Turun aja kau. Gimana si Haris mau diskusi? Yang dia omongin dia sendiri nggak ngerti apa yang dia omongin. Nggak ngerti apa yang diomongin dia. Kalian Lagi itu mati. yang nggak ngerti. Pak Guda tentang Kuhatam. apa. Kalian merasa Pak Guda Kuhatam. mendahului isi rumah orang lain daripada yang punya rumah. Paham nggak Anda? Inilah bodat ini. Inilah bodat. Kalian Diajak itu inilah bersama namanya bodat, rumah orang teman-teman. lain tanpa permisi, tanpa izin, dan lebih tahu kalian itu isi Inilah kayak bodat. Inilah bodat. orang lain daripada yang punya rumah. Inilah yang dinamakan bodat itu. Bertamu tapi kayak gini dia. Dia emosi, Itu ke bodat. berkata-kata kau seperti Jangan diturunin, nggak ada mainan. Oh, diturunin. Jadi gini Riz, ada seorang gila memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki tanah, dan lain-lain. Yang tahu tentang rumah, tentang tanah, tentang mobil milik orang gila ini hanya orang waras. Gitu. Kaulah si gila itu. Kau punya Bible, tapi kamu nggak paham Bible. Kami yang waras inilah yang paham. Gitu loh, sederhananya itu. Orang gila memiliki mobil, rumah, dan seterusnya. Tapi orang gila ini nggak pernah sadar tentang mobilnya, tentang rumahnya. Yang bisa menjelaskan tentang rumahnya si gila dan mobilnya si gila hanya orang waras. Gitu loh. Pahami itu dulu. Apakah orang Kristen paham Bible? Enggak.
Tidak bisa orang Kristen paham Bible. Kenapa? Kapan hari orang Kristen paham Bible, mereka akan mu'alaf. Seibarat kata, kapan hari mereka tahu isi Bible, paham tentang Bible, mereka mau melaksanakan isi Bible, maka itu artinya mereka sudah waras. Dan saat itu juga mustahil dia bertahan menjadi Kristen. Itu. Pahami itu. Pelajari itu baik-baik. Camkan itu baik-baik, Aris. Jadi selama kau gila, kau tidak akan pernah bisa paham Bible. Yang paham Bible itu saya, yang waras. Paham? Bagaimana mau paham ya? Dia kan gila. Mustahil paham dia bagi iya, diri. betul. Parholong. Efek perjanjian baru. Assalamualaikum. Oh, Muslim ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya Bang ya, kita naikkan Kristen untuk diskusi dulu Bang ya, Parholong ya. Saya cuma ingin berpesan menyampaikan- kepada saudara-saudara Kristen, maaf pun, berpesan tolong kurangi makan babi dan anjing. Monyet Nasihat sekali-kali lah. Kura-kura, kodok, biawak sekali-sekali. Oh, mama. Tapi yang dua ini tadi agar dikurangi. Babi dan anjing. Kurangi Bang, kurangi. Ya, kalau bisa tinggalkan. Makan aja yang lain. Apa itu misalnya anak bayi yang baru mati dikubur, gali kuburnya makan, mending itu kau makan daripada babi, anjing. Karena kenapa? Parholong. Tidak ada ancaman di Bible tentang orang yang makan daging manusia. Yang ada ancamannya di Bible adalah orang yang makan babi dan anjing. Gitu. Dibakar dia, dihanguskan. Betul. Betul. Yesaya 66. Perholong, apa yang disampaikan Bang? Setengah menit silakan mau diskusi. Nah, begini izin dulu Kak ya. Kalau lihat dari Bang Juma ini sebenarnya saya juga mualaf sebenarnya. Cuman kalau melihat dari Bang Juma ini nggak cocok. Apapun yang dilakukan mereka itu nggak cocok. Biarkan aja mereka lakukan. Masing-masing kok pahala kita. Kalau Masing-masing. begitu turun aja Bang ya, kita nggak butuh nasihatmu ya. Oh, Mama pandai kali kau bernasihat ya. Teman-teman, kalau naik kalian Kenapa pula kau parholong-holong, kau pura-pura Sebenarnya dengar. Yang naik itu jangan yang sok-sok gadis, perasaan sempit ya. Yang naik itu yang berakal, yang mau diskusi dengan cek. Jadi kalau kayak tadi itu sebenarnya dia mungkin dia jarang mendengarkan bagaimana orang-orang sebelah itu membahas Al-Quran, menghina Nabi kita. Bagaimana Bible berbahasa Indonesia itu yang banyak salah arti, memakai istilah Al-Quran disalah arti. Jadi sebelum negur lah, lebih baik introspeksi diri dulu. Terus kalau bisa ditanya sama orang kayak gini, apa yang telah kau lakukan membela agamamu coba? Kalau cuman toleransi, ya biarin aja lah masing-masing. Ya kalau ditanya nanti, apa yang telah kau lakukan dengan membela agamamu coba? Nanti kalau keluarganya ada yang murtad, kaminisasi, terus iming-iming, baru tuh. Ini loh akibatnya ya. Nenek kiper lah, gitu ya. Itu sih arahan dari saya. Jangan jadi sok terlalu jadi pahlawan. Nanti Anda kembali menjadi apa? Gugur di medan laga tanpa bertempur. Gitu ya, Bunda Ramaya lain-lain. Lanjut lagi. Gue lagi menikmati udara segar di Pantai Losari nih. Wih, di pantai. Oh, keren. Aris, Bunda, tolong Bang Aris jangan naik curhat lagi ya, tuh. diskusi ya Aris ya. Silakan kau diskusi, jangan lagi Iya, curhat. saya sih mau diskusi dengan tenang, slow, santai gitu. Cuman takutnya saya nanti main lapor-laporan. Kalau Karena kau menghujat, kalau kau menyampaikan sesuatu harus berdalil data. Katakan menghujat memang itulah kalian. Kalau nggak ada data namanya kau menghujat itu. Ayo Iya. diskusi. Iya, yang kayak manapun kekalahan kalian berdebat nanti dengan saya. Kau tendang Namanya lagi ke neraka kau kalau Jangan masih dulu. ngomong. Jangan.
Gak usah Diskusi lah, dilawan-lawan, ayo. Bunda. Orang gila ini ngapain dilawan? Biarkan aja dia ngomong Gila yang dulu. punya agama bisa mengatakan orang gila. Yang Iya, mana ya? guru Iman yang dia. kau pelajari itu? Lah, orang gila itu kalau dikatakan ini adalah seekor sapi, jelas-jelas sapi, tapi dibilang ini ayam, itu orang gila itu. Sama yang kau alami. Yesus itu jelas-jelas manusia, kau bilang Tuhan, ya gila lah. Masa bukan gila itu namanya? Maria melahirkan apa rupanya menurutmu? Coba. Nah, coba uji, kamu gila atau tidak? Coba. Maria melahirkan apa? Bingung. Syukran Bang P. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan apa? Berarti kau pura-pura gila, kau sadar ya? Iyo. Cuman pura-pura gila. Kalau Bang Juma ditanggapi, udah tahu aku walaupun orang awam saya paham menilai kamu itu. Kamu itu Bang Juma suka mempelintirkan ayat daripada kitab. Saya tidak bawa ayat, saya cuma bertanya, Maria itu melahirkan apa? Nah, lebih sempurna daripada Quranmu, tahu nggak? Isi dari Quranmu sebutkan dulu ayatnya. Serius? Mana tertulis Serius itu? Bumi itu bulat, itu aja. Serius itu? Itu aja lah. Apa? Bumi itu bulat. Sebutkan dulu ayat di Quranmu. Di mana tertulis? Kalau di Bible nanti ku minta juga boleh? Nah, boleh. Oke. Oke ya. Nah, sebutkan, tunjukkan di mana tertulis Ya. bumi itu bulat. Bahwasannya Quran Quranmu itu sempurna. terjadinya siang dan malam. Bukti bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Nah, Al-Quran surah Az-Zumar ayat 5. tunjukkan Bang Juma, jangan cuma Az-Zumar ayat 5 kan jelas tuh. Tunjukkan, Bang Banyak Juma. banyak sih ayatnya. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa bumi itu itu kan gila kan? Lihatlah kan gila. tunjukkan. Udah ku bilang kan kau itu gila. Saya lihat, Az-Zumar saya ayat tunjukkan 5. agamamu. Az-Zumar ayat 5. Udah. Terus Al-Hajj ayat 27. Terus apa lagi? Di dalam Al-Quran surah berapa? Apa lagi itu? An-Naml ayat 88. Kemudian ayat berapa lagi? Itu aja dulu. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana di Loh, Bible. kau belum ada pembuktian jelas Bumi. di mata saya. Di mana saya mau Saya udah bilang Az-Zumar ayat 5. Saya tidak butuh kata-katamu. Saya butuh memperlihatkan dengan mata saya. Tunjukkan. Az-Zumar ayat 5. Halakan samawati wal ard bil haqq. Moderator Yaqulu jangan main dan turun. seterusnya. Nah, sekarang giliranmu tunjukkan di mana di dalam Bible bumi itu bulat. Jangan kau Silakan. balikkan dulu pertanyaan sama saya. Gimana sini orang Jawab dulu pertanyaan saya. Tunjukkan. Saya udah jawab, Bung. Al-Quranul Karim surah Az-Zumar ayat 5, Bung. Udah aku jawab. Anda mau terima, tidak terima kan saya nggak bisa maksa. Soalnya Anda gila. Nah, sekarang saya balik nanya. Di dalam Biblemu yang mengatakan bahwa bumi bulat itu mana dalilnya? Halo, Ada selamat nggak? malam. Ada nggak? Malam. Kan gitu pertanyaannya. Malam. Semoga kau normal ya, nggak sedeng ya. Silakan lanjut. Normal. Cuma kan tadi bagus. yang nggak normal kalian kok diturunin itu yang si Karena dia nggak normal. Pendeta Kalau kau nggak itu. normal juga, kau pun ditendang ke neraka. Bunda cukup. enggak. Itu dia Kamu naik di sini mau diskusi apa membela temanmu? kalian kalah loh tadi dia menang. Iya, nggak apa-apa kalah, nggak masalah. Kan ditanya mana ayatnya di dalam Al-Quran tentang bumi itu bentuknya bulat. Kan sudah kutunjukkan Jangan tadi. di-mute. Hargai dong Az-Zumar ayat 5. Itu Jangan udah. dipotong. Nah, sekarang giliran saya bukan bertanya. Haris. Bentar, Di mana bentar, gua di bukan Haris. Bible? Di mana di Bible tertulis bumi Saya itu bukan Haris. bentuknya bulat, kan gitu. Itu loh, Bukan saudara. Aris udah diturunin itu. Iya kan tadi saya udah ditanya Lain-lain, dan saya bukan jawab. Aris.
Lebih baik kau injak lehermu dua-dua. Mau kok. Sakit-sakit Mau kok kalau saya injak lehermu Sakit dua-dua. semua ini. Kenapa yang sakit semua yang naik ini? Naik kau lagi sini, naik kau lagi sini, kau injak kau lagi. Saya dulu Kalau ditanya tiang langit di mana pernah ada tiang langit? Pernah ditemukan tiang langit? Tuh, mampus. Udah habis, udah habis Bunda, udah habis, udah ditabrak sama Lion Air, Garuda, semua udah ditabrak, semua hancur semua. kalau kau naik lagi yang kayak gitu, gue langsung injak lehermu, gue nggak kasih napas. Nah, naik kau lagi coba. Tapi gini ya, tapi gini teman-teman, di Bible itu ada mengutarakan bahwasanya memperkenalkan bumi itu datar, ada, bukan bulat, datar. Di waktu iblis memperkenalkan bumi itu datar. Waktu mencobai Yesus. Bisa kita baca itu. Jadi dia memperkenalkan isi kerajaan dunia. Isi kerajaan dunia itu datar semuanya. Itu baru Bible, nggak ada bulat. Bumi datar. Gimana itu bumi datar ya? Buktinya kalau di Bible itu bumi itu bulat, ya waktu Tuhannya nih dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Nah, iblis mau berikan seluruh kerajaan dunia ini. Ya berarti datar. Masa nih ke gunung yang tinggi bisa lihat seluruh kerajaan bumi? Ya datar lah. Datar, hebatan Superman lagi membawa Batman ke atas langit. Terlihat bulat gitu loh. Kok masih ada orang kayak begitu hidup ya? Cek, yoi, masih ada nggak ya kayak tadi ya? Mau gue pengen marah-marah nih. Baru Ki bangun. Iya, udah 4 hari saya nggak pernah marah Bunda Rama. Bener. Kasih naik di peng oten dulu biar dimarahi dulu kalau dengar bego. Turun naik ini. Tunjukkan. Orang udah dikasih tahu. Nah, ini kepala batu tong ini. Kepala batin. Marahlah kau Handi, marah kepada Zuma itu yang menipu kau. Sekarang saya mau marahin kau. Nah, marahlah. Biar Zuma yang kena. Kenapa? Biar dosamu ditibankan kepada Zuma. Saya pengen marahin kau. Kenapa kau menyembah iblis? Siapa yang nyuruh kau? Itu kan Siapa konsepnya yang Zuma. nyuruh Nanti kan kau dosanya menyembah Zuma diberikan iblis? kepadamu, ditimpakan kepadamu di akhirat. Iya kan? Siapa yang nyuruh kau menyembah iblis? Zuma kalau gila. Kau mau Tidak menerima orang gila di atas ya. Dia gila, nggak usah naik ke orang gila ya. Masa Bang Hadi diskusinya sama IE? JJ. Ike. Jadi aku tengok dia itu tipikal kayak lebih dari mak Facebook dia itu aku tengok. Lebih. Kurang ajar itu. Gak cocok itu. Kasih aku hadapi itu orang mencret. Gak cocok sama Gurunda itu. Orang melambai, tulang lunak. Iya. Itu tulangnya kayak kena presto itu Bunda. Coba ini, apakah dia oten atau Muslim? Lian, Assalamualaikum, selamat malam, Kristen Muslim. Lian, udah tidur kayaknya. Oten-oten pada sedeng, gak jelas. Jadi, ntar lu ya Bunda Ramaya ngomong dulu ya. Ntar. Sambil naikin aja. Jadi teman-teman mari diskusi lah. Saya rasa di dalam kepalamu kan ada otak gitu ya. Fungsikanlah dengan baik. Yang basic-basic dulu gitu. Mempermalukan dirimu naik loh. Jadi kalau Kristen di luar sana mendengarkan kamu loh yang malu itu. Kok orang Kristen kok pada blow on yang naik di sini itu. Bertanya, dijawab, tapi nggak menerima jawaban orang gitu. Yang penting kalau punya ilmu bolehlah kau menyalahkan itu. Lalu ditanya balik, nggak ada daya upaya gitu. Malu loh kamu itu. Lo tahu nggak efeknya kalau kau setiap hari kayak gini semua, grup-grup kalian semua naik di media sosial nih. Ya tadinya orang
ada keraguan dalam agama lu nggak bisa ngejelasin, ya mereka keluar dari agama itu. Nanti punah loh. Kalau begini cara kalian diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Bang. Ada yang sampaikan? Kalau naik itu, Bang Zuma, kalau naik mau bertanya. sebelum bentar. Ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kalau naik dan ada yang lagi bernarasi saudaramu di atas, kamu nyimak dulu, diam dulu, duduk dulu biar ini kasih hangat dulu pantatmu duduk. Kemudian setelah saudaramu bernarasi selesai, baru kau masuk. Oke, Bang ya. Turun. Rio, Muslim Kristen. Saya belum selesai kan? Jadi kalau begini terus, begitu, ya punah jadinya. Benar gitu. Lebih baik kau nggak naik diskusi daripada kau mempermalukan agamamu, mempermalukan diri dan keluargamu. Lebih baik diam di rumah atau ke sawah bermanfaat buat keluargamu. Udah beli paketan, nggak ada apa-apa. Kalau begini terus, saya jamin gitu loh, saya jamin. Di media sosial semakin banyak nanti orang saya ingin memeluk Islam. Serius ini. Ya memang faktanya kan begitu. Kalau cara menyerahmu begini, astagfirullah. Selesai sudah. Jangan salahkan kami kalau agama ini akan punah. Satu persatu menemukan kebenaran Islam. Ini sudah fakta dan nyata. Tahun 2025 lihat nanti. Di Januari hitung nanti orang yang bersyahadat, baik yang online maupun yang offline. Jadi naik permintaan kami, jangan mabuk, kurangi makan babi, kurangi makan anjing. Karena itulah yang merusak akalmu. Itu sih dari saya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya. Silakan Bang, apa yang sampaikan? La, ana Bang yang ada di أنا تصيفة عفوا أيوة عفوا you can cover the Nasrani kamar. Salah kamar dia. Enggak, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Muslim dia itu. Dia pertanyaannya adalah ini ada apa? Dikira ada oten nggak di sini gitu. Muslim dia itu, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Lukas 02. Iya. Lukas. Bang Handi kena. Iya Bang. Kena tombak Kristen Bang Muslim. Oten, Bang Juma. Silakan diskusi ya, yang baik ya Bang, yang belum Mau belajar Bible gratis boleh? Boleh. Oten ya? Iya. Silakan. Yesus itu menurut Islam kan Isa ya. Sebagian Islam meyakini itu Isa. Apakah Isa itu dituhankan oleh umatnya atau tidak? Tidak Bang. Umatnya Nabi Isa tidak pernah kemudian menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam ditanyai oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummi. Wahai Isa, Nabi yang kuutus kepada Bani Israel, yang kuciptakan tanpa ayah, apakah Anda pernah mengajarkan kemudian kepada mereka orang-orang ini mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab, tidak. Nah, kenapa Allah kemudian bertanya demikian?
untuk supaya menyadarkan Kristen. Dengan pola ini kemudian Allah belum kejadian pun Al-Quran diberitakan kepada Kristen bahwasanya Nabi Isa kelak yang kalian tuhankan itu akan mengingkari kemudian apa yang kalian lakukan ketika hidup di dunia sebagai makhluk beragama. Itu kata Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila kelak manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah ketika hidup di dunia akan menolak sembahan-sembahan mereka. Subhanallah. Dan mengingkari kemudian pemujaan yang mereka lakukan. Nah, Anda itu harusnya senang, Anda itu harusnya bahagia. Kenapa? Karena Anda itu dibimbing. Subhanallah Bang Fe. Anda itu dibimbing oleh Al-Quran dan dibimbing juga oleh Bible untuk menuju kepada jalan keselamatan. Al-Quran mengatakan orang-orang yang menyembah Yesus di dalam Al-Quran diterangkan akan ditolak oleh Yesus. Dan Yesus akan kemudian mengingkari pujaan-pujaan, pemujian-pemujian yang dilakukan oleh mereka. Dan itu tertulis di dalam Matius 7:22. Jelas itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, bermujizat demi namamu? Pada saat itulah kemudian aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Al-Quran mengatakan itu. Bible juga mengatakan itu. Maka beruntunglah orang Kristen yang menggunakan akal sehat, dibimbing oleh dua kitab secara langsung, Bible dan juga Al-Quran, yang mengatakan bahwa celakalah orang yang mempertuhankan anak manusia yang datang lahir tanpa ayah. Celaka. Maka orang Kristen yang mengaku sebagai orang yang cerdas, wajib hukumnya meninggalkan agama Kristen itu sebelum diusir oleh Yesus. Karena itu yang diterangkan oleh Al-Quran dan itu yang diterangkan oleh Bible. Silakan Bang. Baik, tadi kata Abang kan Islam apa Muslim ya Bang ya? Saya panggil Muslim Islam. aja ya. Islam ya. Ya boleh. Islam kan katanya memuliakan Isa ya. Isa Al-Masih ya Bang ya. Iya betul. Dengan cara apa Islam memuliakan Isa Al-Masih? Terima kasih Bang. Iya, Masya Allah. Yang pertama, umat Islam sejak mereka kemudian menggunakan akal sampai di penghujung hidup mereka, umat Islam itu tidak pernah ingkar terhadap akidah keislaman bahwa Isa alaihissalam adalah manusia suci baik di dunia maupun di akhirat. Dia adalah manusia yang terkemuka baik di dunia maupun di akhirat. Dia adalah hamba Allah yang taat. Fattakullah wa ati'un, yang mengajarkan kemudian Bani Israel, kaumnya, umatnya, untuk menjalankan syariat lurus, hanya menyembah kepada Allah. Fattakullah, kata Nabi Isa alaihissalam. Akidah iman umat Islam itu adalah tidak boleh sedikit pun diganggu gugat bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia mulia, bukan manusia terkutuk. Dia manusia suci, bukan manusia yang terkutuk. Dia manusia yang terkemuka di dunia maupun di akhirat, bukan manusia terkutuk. Akidah umat Islam ini tidak bisa digoyahkan kemudian sedikit pun. Apapun kekuatan yang muncul kemudian, tidak akan pernah bisa Nabi Isa diimani, ditampar, diludahin, ditonjok, kemudian ditelanjangin, lalu digantung di atas pohon. Umat Islam tidak memahami itu. Umat Islam memahami Nabi Isa adalah makhluk yang suci berdasarkan Al-Quran surah Maryam ayat 19. Memuliakan. Ketika kemudian Nabi Isa disebut namanya, umat Islam menyebut alaihi salam, atasnya keselamatan.
Mustahil atasnya kecelakaan, mustahil atasnya dibinasakan, mustahil atasnya ditampar orang kafir, diludahi orang kafir, ditonjok oleh orang kafir, ditelanjangin oleh orang kafir, dan mustahil kemudian dia digantung oleh orang kafir. Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajarkan Bani Israel sebuah pengajaran siratal mustaqim, jalan yang lurus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi umat Islam yang mendudukkan Nabi Isa alaihi salam sebagai jalan menuju kepada Allah, benar-benar memuliakan Nabi Isa sebagai Nabiullah, Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Demikian. Sangat jelas. Oke. Apakah Subhanallah, Muslim itu memberi sholawat sama seperti kalau kan ke Nabi Muhammad itu kan istimewa gitu ya, bersolawat. Apakah Muslim bersolawat juga kepada Nabi Isa? Jawabnya betul. Salawat itu adalah pujian. Ada tidak umat Islam itu menyebut oleh besar kasihnya Yesus dia datang ke muka bumi ini, mati kemudian untuk nebus dosa-dosa kita? Ada nggak kayak gitu di Islam? Nggak ada. Itu penghinaan itu. Nabi Isa datang disalib untuk kita. Itu penghinaan. Salib itu simbol penghinaan. Tak, kalau di Islam itu nggak ada. Nabi Islam senantiasa mengatakan apa? Alaihis salam, alaihis salam, alaihis salam. Yohanes 16:14, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Dan itu hanya ada di Islam. Memuliakan, memuji. Dan itu kami lakukan. Isa alaihis salam. Apa arti alaihis salam? Atasnya shalom, damai sejahtera, keselamatan. Itu Islam, Bung. Berbeda dengan kalian. Setiap kemudian menyatakan diri sebagai seorang Kristen, maka secara sadar kemudian orang Kristen itu mendudukkan dirinya sebagai manusia yang disucikan dengan menjadikan Yesus sebagai makhluk yang terkutuk. Segala dosa kita telah ditanggungnya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yesus menjadi kutuk. Bayangkan itu. Galatia 3 nomor 13. Kalau di Islam enggak. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan, dan aku diberkati dimanapun aku berada. Itu dalam Al-Quran itu. Pemberkatan senantiasa ada pada diri Nabi Isa alaihi salam. Subhanallah. Itu jelas itu, Bang. Jadi satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Nabiullah, Rasulullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu hanya umat Islam. Itu jelas itu. Silakan. Solawat ya Bang. Solawat itu keistimewaannya buat yang disolawatkan dan yang menyolawatkan itu apa ya Bang? Satu kali gini ya. Oke. Ya. Jadi salawat itu kembali kepada diri kita. Di Islam ya, ketika kami kemudian melakukan salawat, maka salawat itu kembali kepada kami. Seibarat kami bekerja dengan ikhlas, kami melisankan kemudian memuliakan, memberikan pemberkatan kemudian. Ingat Bung, di dalam kitab Kejadian 12 apa yang diterangkan di sana? Aku akan memberkati engkau wahai Abraham, siapapun dia yang memberkati engkau, aku akan memberkati mereka. Ingat, Yesus, Isa itu adalah keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam. Ingat itu dulu, camkan baik-baik. Isa itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Barang siapa yang memuliakan kemudian Nabi Isa, itu sama halnya dia memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya diterangkan di dalam salatnya umat Islam, kama sallait ala Ibrahim
wa ala Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarganya. Itu jelas itu. Jelas dalam Islam demikian adanya. Jadi ketika kemudian kami melakukan pemberkatan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu sama halnya kami telah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dengan demikian, apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, itu sangat jelas bahwa kami telah mengikuti millah Abraham alaihissalam. Nah, dengan mengikuti millah Abraham alaihissalam, yaitu melakukan pemberkatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kami. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan kepada kami. Karena kami kemudian melakukan pemujaan, melakukan kemudian sebutan-sebutan mulia kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami kemudian melakukan salawat pemberkatan kepada Rasulullah, maka pemberkatan itu kembali kepada kami. Maka syafaat itu akan diberikan kepada kami. Jangankan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, bahkan kepada Nabi Musa, bahkan kepada Nabi Adam, bahkan kepada seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah, kami senantiasa melakukan pemberkatan kepada mereka. Adam alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Abraham alaihissalam, Harun alaihissalam, Salomo alaihissalam, Yesus Isa alaihissalam. Subhanallah, kurang sempurna apa lagi Islam ini terhadap kemuliaan-kemuliaan Nabi yang kemudian digaungkan oleh Islam. Nah, itulah yang disebut damai sejahtera. Nah, sedangkan kalau Kristen, apa itu? Pemberkatan apa yang Kristen lakukan terhadap Yesus? Tak ada. Dengan darahnya kita telah ditebus, dengan dagingnya dosa-dosa kita diampuni. Apa itu, Bang? Izin Gurunda, buat teman-teman saya mau meluruskan yang di bawah. Kenapa saya tidak membesarkan komalnya Gurunda? Kenapa? Karena kalau saya besarkan pasti kena tombak lagi. Ini akun yang terakhir nih yang punya Gurunda nih ya. Jadi kalian mohon pahami ya. Atau kayaknya Oten nih yang maksa-maksa pengen membesarkan kotaknya Gurunda ini. Oten itu. Nah, udah aku sampaikan pun di mereka di bawah. Kalau orang Islam. Silakan Bang Lukas dilanjut. Ya, terima kasih. Ya, begitu aja sudah ya Bang Iba. Jadi pemahamannya, penjelasannya sudah mulai mengerti saya. Tapi jangan terlalu banyak, nantinya otak saya berasap nanti. Biarkan saya turun dulu, saya nyimak di bawah dulu. Mungkin saudara seiman saya mau belajar atau berdiskusi, silakan ya. Terima kasih Bang Juma. Bang Lukas, Makasih Bang Lukas. boleh nambahin sedikit? Iya, boleh. Iya, silakan. Iya. Ya. Izin Gurunda, izin Bang Kian Santang, Bang Lukas ini. Ada satu lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari ya Bang dan Muslim. Di sana dinyatakan, saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saya potong. Sebentar. Ya, silakan. Ya lanjut. Oke. Oke, terima kasih. Izin terkait kedudukan Nabi Isa alaihi salam di dalam Islam ya Bang. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, begitu juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya, yaitu bahwa Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat kun fayakun, kemudian yang disampaikan pada Maryam dan ruh darinya, juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya dalam surga apapun amalnya. Amin Allahumma amin. Itu Bang Lukas, terima kasih. Oke, mantap. Gimana Bang? Kita udah ya Bang ya? Atau masih mau lanjut Bang Lukas? Sudah dulu ya Bun. Oke, terima kasih Bang Juma dan semuanya ya. Sehat selalu. Iya, sama-sama Saudara Lukas. Kita turun ya.
Terima kasih Ya. Bang Lukas. Kita ke calon apa tuh di atas ya? Calon apa dia? Calon dewan apa calon mayat? Calon. Insya Allah senang silakan. ya kalau ada saudara Kristen yang sopan begitu ya Bun ya. Iya iya. Calon ini Kristen bang. Calon. Awalnya Kristen Bun. Oh sekarang mualaf. Iya, saya Novan Bun. Ah Novan. Oh. Ya. Oke. Saya mau bertanya tentang Islam aja boleh ya? Boleh. Silakan. Oke. Gini Bang, agak banyak boleh nggak? Oke. Iya. Ini ya. Insya Allah silakan. Pertama gini Bang, kepada Bang Juma ya, boleh ya Bang Juma ya? Iya. Gini Bang, kenapa ya setiap nabi itu ke dalam namanya itu selalu diakhiri dengan alaihissalam? Alaihissalam. Iya itu Bang. Iya. Karena Nabi itu memang pada dirinya itu ada keselamatan. Karena Nabi adalah utusan Allah yang diutus untuk memberikan jalan keselamatan kepada manusia. Maka disebutkan alaihissalam. Kepadanya keselamatan, atasnya keselamatan. Seperti itu, Bung. Oh, berarti alaihissalam itu artinya keselamatan gitu ya? Iya. Oke. Lanjut ya Bang ya. Silakan. Mengenai tentang apa Bang? Roh kebenaran. Bagaimana ya cara memahaminya? Kan itu roh kebenaran itu kan itu dalam Bible ya Bang ya. Terus cara memahaminya bisa merujuk kepada Nabi Muhammad SAW itu kayak gimana itu Bang? Cara penjelasannya itu saya kurang paham tuh. Iya. Kalau kita berbicara mengenai Bible, mengenai roh kebenaran, itu kita akan sampai kepada Quran juga jadinya. Karena Al-Quran itu juga adalah roh kebenaran. Contoh dalam Asy-Syura ayat 52 misalnya. Seperti itu adanya. Nah, terkait dengan roh kebenaran, kita lihat di dalam Nehemia. Kalau kita berbicara mengenai roh kebenaran ini, di dalam kitab Nehemia itu sudah sangat jelas diterangkan bahwa yang disebut dengan roh itu adalah seorang nabi. Jadi kalau roh kebenaran artinya adalah nabi yang membawa kebenaran. Bukan berarti roh kebenaran itu adalah seperti yang diimani oleh saudara Kristen, enggak. Coba kita lihat ya di dalam Nehemia 9 nomor 30 misalnya. Bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Berarti roh kebenaran adalah nabi pembawa kebenaran. Bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti nabi ini adalah roh Tuhan. Itu jelas itu. Itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi yang disebut roh kebenaran yang datang kemudian itu adalah nabi. Aku akan minta kepada Bapa roh kebenaran. Nah, contoh misalnya kaitan dengan yang ada di dalam Yesaya 42 misalnya ya. Di situ sangat jelas diterangkan begini. Ketika Tuhan menginginkan kemudian datangnya pembawa kebenaran, Tuhan itu menyatakan bahwa kebenaran itu adalah roh dan itu disebut sebagai hamba. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Saya ulang, Yesaya 42 nomor 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Apakah kemudian hamba ini adalah Tuhan karena ada roh di atasnya? Enggak. Roh yang dimaksud di sini adalah roh kebenaran.
yang disampaikan kemudian kepada hamba, yang mana hamba ini adalah orang pilihan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang adalah hamba Allah, yang datang kepadanya roh kebenaran, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Demikianlah kemudian Allah mengutus Roh Kudus kepadamu untuk mengajarkan Al-Quran kepadamu. Nah, ini yang ada di Yesaya 42 nomor 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Bang Pei, makasih Bang Pei, barakallah fik. Ya, terima kasih atas giftnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan antum. Saya akan memetik lagi betapa banyak orang yang akan sakit hati, iri hati dengan apa yang antum lakukan malam ini. Itu akan menjadi gosip lagi nanti sama orang-orang pendengki yang punya hasad, ya iri hati, dengki dan seterusnya. Nah, itu akibatnya nanti. Saya harus menanggung Saya itu bantu, semua. Tapi saya tidak bisa menghalangi Anda untuk berinfak, gitu ya. Iya, maksud saya tidak bisa menghalangi antum berinfak, bersedekah di dalam jalan Allah. Ya, saya harus siap menanggung kemudian gosip dari orang-orang yang hasad, iri, dengki. Ya nggak apa-apa, lanjutkan. Anda boleh kemudian melakukan apapun metode dakwah yang Anda mau, berjuang di jalan Allah yang Anda mau, silakan. Masya Allah. Kami di sini hanya bisa mendoakan. Jadi gitu ya, saudara calon ya. Seperti itu yang bisa saya gambarkan. Ya, saya 42 nomor 1 itu sangat persis dengan tipikal dan ciri-ciri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29, Al-Ma'idah ayat 48 berbicara mengenai roh kebenaran. Seperti itu adanya. Silakan. Mungkin ada yang lain atau mau ditambahkan. Satu lagi Bang ya. Mengenai apa Bang? Apa tadi ya? Jangan kita besarin nanti ke band. Ya, saya gedein Bunda Rahma biar kena report ya Gulunda ya. Izin. Mama Satu lagi ya. Iya, silakan. Kapan Bang Juma tahu ya mengenai ayat apa? Matius 24 ayat 4 sampai 5, sehingga Abang bisa merujuk itu ketika dia bertemu dengan Paulus. Aku dengar itu sama Abang itu waktu di roomnya Bang Abu ya. Dan itu juga salah satu dasar ayat-ayat buat saya langsung mualaf. Boleh Bang? Iya, soalnya oke. Gini Bang, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kita udah pernah ketemu dari tahun 2022 pada saat saya mulai ikut debat, tetapi narasi itu nggak pernah saya dengar. Baru kemarin itu saya dengar, makanya saya boleh bertanya ya. Lanjut Bang. Iya, Masya Allah. Jadi saya Bung, ketika berbicara mengenai data di dalam Bible, itu mungkin memang saya beda dari teman-teman muslim yang lain. Saya itu kalau memberikan satu materi, itu harus kemudian apa istilahnya, berepisode. Jadi kalau saya membahas Dewa Molok, membahas tentang Yudas yang disalib. Nanti ada masa di mana saya akan membahas tentang surganya Kristen, tentang nerakanya Kristen. Ada masa di mana saya membahas tentang yang mereka sembah itu adalah bukan Yesus dan seterusnya. Dan ada masa di mana saya akan menjelaskan bahwa yang mereka sembah itu adalah Yesus palsu. Itu kenapa demikian? Karena saya mengurainya dari Al-Quran. Contoh misalnya, bahwa yang disalibkan itu adalah bukan Nabi Isa atau bukan Yesus.
surah Al-Maidah ayat 33 misalnya, innama jazaa'ul ladzina yukharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ar fasadan aw yuqattalu aw yusallabu apalagi dikatakan sana, aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, dan seterusnya. Nah, itu menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, membenci Nabi Isa, dan membuat kerusakan di bumi, hanya dibunuh dan disalib. Itu Al-Quran yang menerangkan. Nah, saya ini orang yang beriman kepada Quran, maka Al-Quran saya imani. Mustahil Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk bagi saya untuk mengurai isi Bible. Nah, sehingga sampai kepada keadaan di mana Bible ini mengungkap isinya, bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu juga akan terurai di dalam Bible. Apa yang dikatakan kemudian? Orang yang disalib, orang yang dibunuh adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Rasulnya. Sementara yang membenci Allah dan membenci Rasulnya itu adalah tipikal iblis. Permasalahannya muncul kemudian ketika Bible menerangkan, Yesusnya mengurai Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nah, latar belakang penyesat ini bukan muncul begitu saja, karena iblis itu telah ada dari zaman Adam alaihissalam. Tetapi dalam karakter ini, iblis muncul karena ada sebab. Rupa-rupanya, Bung, akarnya itu di dalam Lukas 4. Sama seperti Al-Quran menerangkan bagaimana iblis bersumpah, aku akan datang dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, untuk menyesatkan manusia itu. Dalam Lukas 4 nomor 13, ketika iblis tidak berhasil kemudian untuk mengecoh Yesus, iblis mundur dari Yesus sambil menunggu waktu yang tepat. Waktu tepatnya di mana? Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam ditolong oleh Allah. Oke, Nabi Isa udah, kau pergi silakan. Tetapi keturunan Adam masih ada di bumi. Dengan engkau terangkat oleh Tuhanmu ke langit, maka aku leluasa kemudian menipu mereka. Masya Allah, hidayah Muslim, barakallahu fik. Itu jelas itu. Isa terangkat, Nabi Musa terangkat, Nabi Ibrahim terangkat, Daud terangkat, Salomo kemudian udah meninggal dunia, Nabi Muhammad kemudian belum datang. Maka kesempatanku kemudian iblis untuk membuktikan sumpahku di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia. Al-Quran mengatakan apa? Wa qaulihim, dan dengan ucapan mereka aku hukum pula mereka. Ucapan yang mana? Kami telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah menghukum mereka dengan ucapan itu. Maka mereka menjadi tersesat. Orang yang sesat, Bung, orang yang sesat tidak dikatakan sesat ketika mereka sudah menemukan jalan. Orang yang sesat itu adalah orang yang kesasar. Orang yang kesasar itu kemudian, meskipun ada petunjuk kiri, petunjuk kanan, petunjuk ke belakang, ke atas, ke bawah, kalau akal tidak dipakai, percuma. Contoh, Anda membawa kendaraan, di depan Anda ada rambu-rambu mengarahkan tanda panah ke kanan. Apa fungsinya itu? Kalau akal Anda nggak berfungsi, percuma, nggak ada fungsinya sama sekali. Begitu juga isi Bible. Apa artinya Yesus mengajarkan? Kalau Anda tidak menggunakan akal, Anda nggak sampai ke sana, percuma aja. Nah, yang terjadi kemudian Matius 24 di sana jelas, waspadalah kepada penyesat yang muncul yang datang dengan memakai namaku. Dan dia berkata bahwa akulah dia, aku Mesias, aku Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, akarnya di mana? Ketika diterangkan dalam Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan yang mereka lakukan
akan diingkari oleh Yesus Nabi Isa alaihissalam. Ini yang menarik saya untuk mengurai itu. Nabi Isa menolak sembahan-sembahan orang Kristen. Al-Quran menerangkan itu. Ternyata orang-orang yang sudah sampai level makrifat dalam pemahaman Kristen, bukan makrifatullah tapi makrifat, mereka bisa sampai mengusir setan bermujizat, meramal. Saking taatnya mereka kemudian mempercayai apa yang menjadi keyakinan mereka. Tapi endingnya apa? Diusir malah. Apa sebabnya? Oh ternyata yang mereka gunakan mengusir setan bernubuat itu bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus yang datang kepada Paulus. Nah itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwa kenapa saya sampai pada poin Matius 24, karena ya jelas harus terurai bahwa memang Kristen ini salah sembah. Terbukti di Matius 7, 22, 23. Salah sembah mereka. Dan Yesus ketika mengatakan bahwa ada penyesat, berarti memang ada Yesus lain selain daripada Yesus anak Maria. Seperti itu bang, ada Yesus lain. Kata siapa? Kata Yesus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Demikian sementara. Oke, makasih bang. Satu lagi bang, kan ini saya hari Senin saya mau ke Tangerang, kan saya sekarang stay-nya di Depok. Terus saya mau minta sertifikat bang. Bang Jom. Sertifikat mu'alaf. Iya bang. Yang mensyahadatkan saudara kemarin siapa? Ustadz Anan. Hah? Ustadz? Ustadz Anan. Siapa itu? Ustadz Anan di Kombalnya Buya. Dia orang Anan, mana? nggak tahu siapa. Bukan orang api ya bang. Iya, kalau dari kami api, syahadat di kami pertanggungjawabkan bang. Kami kasih sertifikat. Kalau saya kasih sertifikat, di situ ada tanda tangan saya, tapi bukan saya mensyahadatkan, ya berarti saya melakukan suatu kebohongan. Gitu saudara. Gimana itu bang? Kalau mau syahadat ulang misalnya demi untuk mendapatkan legalitas bisa, tapi syaratnya agak berat. Tidak semua Kristen bisa. Kasih KTP, termasuk open camp untuk bersyahadat. Boleh bang. Itu bisa. Bisa. Saya sudah kirim pun KTP saya sama Bang Abu ya kemarin. Bisa. Ada. Bisa kirim KTP-nya sekarang. Foto KTP bisa. Nah, bisa. Itu ada Bang Handi. Nah, sekaligus bisa buka kamera kan ya? Bisa. Iya. Boleh, silakan aja. Kita langsung prosesi untuk membantu Anda mendapatkan sertifikat mu'alaf. Kirim KTP ulang dulu ke saya Bang, bisa. Iya, makanya aku bilang kirim ke Bang Handi KTP-nya. Itu buka kamera. Di mana aku kirim? Nggak ada nomor Bang Handi. Nomor Bang Handi nggak ada sama aku. Tolong teman-teman dibawa diketik nomornya Bang Handi, nomor HP beliau. Ya teman-teman, tolong diketik nomor HP Bang Handi teman-teman ya, biar cepat prosesi syahadat, mengulangi syahadat ya, karena pihak API tidak serta-merta ngasih sertifikat mu'alaf kepada yang mu'alaf ya, kalau bukan yang mensyahadatkan pihak API, karena di situ ada delik hukumnya ya. Iya. Ya, dibantu teman-teman. Nah, itu tuh nomornya di screenshot tuh, Bang. Di bawah ada tuh. Dan buat teman-teman yang di TikTok ini, saya minta bantuannya untuk mensubscribe channel YouTube saya, Dosen Debat Lintas Agama. 30 orang lagi teman-teman untuk mencapai ke 1000. Ayo teman-teman. 30 orang itu lagi.
Itu hari kan udah disarankan kalau mau sertifikat ya disyahadatkan sama Gurunda, ada sertifikat dari API, tapi saudara ini menolak kan, nggak mau sama Gurunda. Tapi alhamdulillah ya kalau sekarang mau. Malam itu Ustadz Bang Abu Nopan kenapa menolak nggak mau sama Gurunda? Bentar Bro Nopan, kenapa? Ya. Alasannya apa? Ya kemarin itu kan waktu saya masih jadi Kristen itu kan agak bertentangan ya saya dengan Bang Juma ini, apalagi kan Bang Juma inilah yang paling agak saya waktu saya masih Kristennya agak menjadi musuh terbesar saya gitulah. Makanya agak berat. Itu alasannya Gurunda ternyata. Ya saya jujur. Masya Allah. Iya. Bukan cuman ade ini benci saya, iblis di langit, di bumi, dan di antara keduanya pun benci sama Bang Zuma. Hanya karena saya selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, sehingga alhamdulillah saya hari ini nggak terlalu bagaimana kali dengan iblis. Iblis sadar kok bahwa memang Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kamu tidak akan berdaya terhadap hambaku yang mukhlisin, yang mereka ikhlas di dalam melaksanakan perintah-perintahku. Kamu nggak akan berdaya. Tetapi kepada yang lain, iya. Ini bagus juga kita sampaikan ya. Jadi persyaratannya tuh nggak semudah ini ya saudaraku ya. Kadang karena buru-buru nggak ada lagi, mereka nggak sesuai dengan persyaratan di API, Apologet Islam Indonesia. Tapi pada akhirnya ya begini, nggak ada sertifikat. Jadi persyaratannya itu Bang ya, kalau mau sertifikat ya KTP segala macem. Lanjut. Udah di screenshot belum? Nomor Bang Handinya udah di save belum Bang Nopan? Silakan kirim ke Bang Handi KTP. Ya udah, saya agak keluar, saya keluar aja, tapi saya nggak turun kok. Enggak, Saya terjeda untuk ngirim KTP aja. Terjeda. KTP-nya udah ada di Abuya kan API. Boleh disyahadatkan langsung aja kali ya. Bisa turun. Ya, lanjut Gurunda. Tadi kepotong, mohon maaf. ya itu dia yang saya katakan bahwa banyak saudara Kristen memang benci saya. Jangankan saudara Kristen, backingan Kristen itu benci. Iblis-iblis itu marah sama Bang Zuma, kesal, misinya terganggu gitu loh. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan. Demikian tadi kamu ini, yang dimana perdebatan berlangsung, yang pada akhirnya Kristen-Kristen pun kabur. Kenapa? Datang dengan kebencian, ya, bukan dengan ilmu, bukan berniat untuk berdialog, tapi datang dengan kebencian. Ketika dihadapkan dengan orang-orang yang berilmu, maka ya hanya bingung, hanya mencaci memaki. Itulah kelakuan orang-orang kafir, ya. Berilmu tidak, tapi merasa pintar, yang pada akhirnya ya mencaci memaki karena memang datang bukan untuk jadikan ajang silaturahmi, tapi datang dengan kebencian, sehingga maki-maki, ya, mencaci-caci yang terlontar dari lisan kaum kafir ini, ya, mulut-mulut orang kafir ini. Jadi ya itulah. Tapi dari sini pula, ya, banyak sekali umat Kristen yang pada akhirnya masuk Islam. Karena apa? Mereka berharap pada orang-orang yang masuk ke Rom itu agar dapat menambah wawasan, berharap dapat membela keimanannya, ya, tapi malah blunder, yang pada akhirnya orang-orang Kristen itu sendiri kecewa yang pada akhirnya masuk Islam. Oke, demikian saja kaum muslimin yang mungkin dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi